Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas sesuatu hal yang sangat recommended untuk kalian semua ketahui, terutama masalah jual beli, di mana kita akan membahas 10 transaksi haram dalam Islam yang wajib diketahui umat muslim supaya tidak terjerumus dengan ketidakhalalan. Apalagi kita ketahui nih, kita berdagang jual beli lalu dari hasil yang tidak halal, maka apapun yang kalian belikan dari uang tersebut lalu dimakan oleh anak kita, naudzubillah, tidak akan bermanfaat dan juga akan mendapatkan dosa sahabat. Oleh karena itu, sebelum kami membahas nih apa saja dari 10 transaksi haram dalam Islam yang wajib diketahui oleh kita semua sebagai umat muslim, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua yang ada di rumah, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Seperti kita ketahui sahabat, apabila manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk berjuang untuk hidup, berjuang untuk beribadah, menjaga keluarga, sebagai pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang biasa jadi sebuah keharusan terutama bagi lelaki, yaitu mencari nafkah. Mencari nafkah banyak sahabat, ada yang menjadi petani, berkebun, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, untuk berbicara masalah pedagang, pada awalnya dagang itu diperbolehkan sahabat, di mana dalil jual beli terdapat dalam beberapa surah atau beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya ada juga dalil jual beli dari surah An-Nisa ayat 29 dan lain sebagainya. Sebut saja di dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Bukan hanya ayat-ayat Al-Quran sahabat, akan tetapi banyak hadis lah yang membahas masalah jual beli ini. Malahan banyak kitab fikih yang mengatur masalah jual beli. Di dalam kehidupan sehari-hari, transaksi menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Namun, tidak semua transaksi diperbolehkan di dalam Islam. Itu yang harus kalian catat sahabat. Transaksi haram di dalam Islam dapat membawa dampak negatif, baik secara individu maupun masyarakat, seperti adanya rasa ketidakadilan, penipuan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai umat muslim sahabat, penting bagi kita untuk memahami apa saja jenis transaksi yang memang dilarang oleh agama Islam, supaya dapat menghindarinya dan menjalani kehidupan yang penuh keberkahan. Dikarenakan yang paling berbahaya adalah ketika kita memberikan makanan kepada anak kita akan tetapi dari hasil uang haram, maka naudzubillah hasilnya tidak akan bermanfaat, malahan akan memberikan kemudaratan bagi kita dan juga keluarga kita. Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan pedoman jelas dalam bermuamalah. Bisa kita lihat dalam sejumlah kitab-kitab besar, seperti di dalam kitab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari sampai tafsirnya, di dalam kitab Sahih Muslim sampai tafsirnya. Di sana ada sangat jelas, ada babul bay atau bab jual beli. Sampai di dalam beberapa kitab fikih seperti fikih Imam Syafi'i dengan kitabnya I'anatul Thalibin, Fathul Wahhab, Takrib, dan lain sebagainya, ada bab jual beli sahabat. Itu yang mengatur kehidupan kita sebagai umat Islam. Seperti kami sebutkan di atas, apabila agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, telah menetapkan pedoman jelas dalam bermuamalah di dalam fikihnya. Hal ini mencakup transaksi yang mengandung unsur riba, goror,
maisir, dan lain sebagainya. Nah, bagi sahabat semua yang ingin mengetahui apa saja sih dari 10 transaksi yang hukumnya haram di dalam agama Islam, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber internet di tahun 2025 versi Dunia Muslim. Yang pertama, riba atau bunga. Riba adalah penambahan nilai tertentu yang dikenakan pada pinjaman atau transaksi jual beli. Riba sangat dilarang oleh agama Islam dikarenakan dianggap menzolimi salah satu pihak dalam transaksi dan dapat merugikan masyarakat secara umum. Nah, banyak contohnya sahabat, seperti bunga pada pinjaman bank konvensional yang menambah beban peminjam secara tidak adil, atau kalau zaman sekarang bank emok dan lain sebagainya. Malahan untuk masalah riba ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dianggap orang yang melakukan riba adalah orang gila sahabat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masjid dzalika bi annahum qalu innamal bai' mithlur riba wa halallahu bai'a wa harramar riba, sampai akhir sahabat. Apabila kita artikan, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apabila melihat ayat tersebut sudah sangat jelas riba hukumnya haram sahabat. Selanjutnya nomor 2, goror. Apa sih goror? Goror yaitu ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak. Goror merujuk pada ketidakpastian dalam masalah transaksi sahabat. Misalnya saja nih, ketika menjual barang yang belum ada di tangan atau barang tersebut tidak diketahui speknya seperti apa. Oke, kita contohkan nih. Seperti kalian ingin menjual ikan, akan tetapi ikannya tidak ada di rumah kalian, melainkan kalian menjual ikan yang ada di lautan tanpa kepastian jumlah atau kualitasnya. Apabila di kampung nih, yang disebut dengan goror ini dalam salah satu keterangan Imam Syafi'i, yaitu ketika kita memborongkan sesuatu. Nah, apabila memborongkan sesuatu seperti memborongkan tanaman yang masih di dalam tanah, itu sebetulnya dalam agama Islam sangat dilarang sahabat. Selanjutnya nomor 3, maisir atau perjudian. Maisir merupakan segala bentuk perjudian atau taruhan yang melibatkan ketidakpastian hasil, yang artinya ada yang beruntung, ada yang rugi. Berbeda dengan jual beli sahabat. Apabila jual beli itu sistemnya tidak ada yang rugi, tidak ada yang untung, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, seperti itu. Antarodin, semua ridho. Aktivitas ini dilarang sahabat karena perjudian mengakibatkan ketergantungan, kecanduan, mengakibatkan kerugian besar dan menghancurkan stabilitas keuangan seseorang. Maka oleh karena itu, judi online, judi gaplek, dan lain sebagainya, judi bola, apabila merugikan dipastikan hukumnya haram sahabat. Maisir masuknya. Selanjutnya nomor 4, tahdid atau ancaman. Nah, ternyata ancaman ini ada dalam jual beli sahabat. Transaksi yang melibatkan ancaman atau pemaksaan kepada salah satu pihak dianggap hukumnya haram karena melanggar prinsip keadilan dan juga kebebasan di dalam agama Islam. Kita contohkan, memaksa seseorang menjual barangnya di bawah harga pasar dengan ancaman tertentu, atau ada preman yang masuk ke pasar lalu mengancam pedagang supaya dagangannya diturunkan, harus lebih dan sebagainya, maka itu hukumnya haram dan termasuk ke dalam tahdid sahabat. Atau juga saat kita membeli motor kredit lalu kalian ada ancaman dan sebagainya, itu termasuk sahabat. Selanjutnya nomor 5, ghalat atau kesalahan. Ghalat terjadi ketika salah satu pihak memberikan informasi yang salah secara tidak sengaja, seperti memberikan ukuran atau jumlah barang yang keliru. Meskipun tidak disengaja, transaksi ini tetap tidak sah dalam Islam jika menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ini biasanya terjadi zaman sekarang seperti kita membeli online sahabat. Apabila di etalasenya barangnya bagus, tapi setelah datang ke rumah, idih, tidak enak dipandang, malahan jelek sahabat. Nah, ini termasuk dalam jual beli yang diharamkan atau ghalat masuknya. Selanjutnya nomor 6, zulm atau ketidakadilan. Zulm atau ketidakadilan yang terjadi ketika salah satu pihak dirugikan secara sengaja. Misalnya menjual barang dengan harga yang sangat tinggi kepada orang yang tidak mengetahui harga pasar. Nah, biasanya yang termasuk zulm itu atau zolim ini yaitu biasanya makanan. Kita pergi ke sebuah tempat lalu ada pedagang itu menjual atau menggetok harga. Nah, itu hukumnya haram sahabat. Maka oleh karena itu bagi kalian para pedagang, jangan sekali-kali menggetok harga. Selanjutnya nomor 7,
kheda atau penipuan. Penipuan dalam transaksi seperti menyembunyikan cacat barang atau minus, memanipulasi informasi terkait kualitas barang, spesifikasi smartphone disembunyikan, dan lain sebagainya termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan oleh agama Islam. Contohnya menjual produk palsu dengan mengklaim sebagai produk asli. Nah, biasanya ini banyak sekali di dunia online, sahabat. Ketika kalian membeli di Shopee atau di TikTok Shop, kalian membeli iPhone, disebutnya iPhone dari iBox, yang datang Inter misalnya. Nah, itu termasuk penipuan, sahabat. Selanjutnya di urutan ke-8 ada istilol atau eksploitasi. Nah, eksploitasi terjadi ketika seseorang memanfaatkan kelemahan atau situasi sulit pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, memberi pinjaman dengan syarat bunga tinggi kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, ini bisa misalkan seperti Bank Emok, sahabat. Oleh karena itu, apabila bertanya apakah Bank Emok halal di dalam jual beli, maka kami bisa menyimpulkan Bank Emok itu haram karena termasuk riba dan juga termasuk dalam istilal. Selanjutnya nomor 9, ihtikar atau monopoli. Monopoli dalam Islam atau menimbun dan lain sebagainya dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi barang dan layanan. Misalnya saja menimbun barang seperti bahan pangan, uang baru yang pernah viral di media sosial kemarin, maka itu hukumnya haram, sahabat, dan termasuk dalam monopoli atau ihtikar. Selanjutnya yang terakhir di urutan 10 dari 10 transaksi haram dalam Islam, yaitu tadlis atau menyembunyikan informasi dari pihak lain. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam transaksi. Contohnya, tidak memberitahu cacat tersembunyi pada kendaraan yang dijual, tidak memberitahu apa saja rejekan dari baju yang dijual, dan lain sebagainya. Maka apabila kita ingin menjual barang, maka beritahukanlah minusnya apa, plusnya apa. Seperti itu, sahabat. Nah, itulah penjelasan kami tentang 10 transaksi haram di dalam Islam. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.